Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan yang ke-10. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fatrah atau masa kekosongan dari kenabian. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Menurut Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, fatrah secara bahasa berarti diam. Maksudnya adalah diam dari kedatangan Rasul atau tidak adanya Rasul. Dalam lisanul Arab disebutkan fatrah berarti pecah dan lemah. Sedangkan menurut istilah, fatrah adalah zaman antara dua Rasul daripada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan dalam tafsirnya, ialah masa antara dua Rasul, yaitu putusnya pengutusan Rasul antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula pendapat Imam Asy-Syarbini bahwa fatrah adalah masa di antara Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup di masa itu disebut dengan ahlu fatrah. Dan ahlu fatrah adalah orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Masyhur bin Hasan al-Salman rahimahullah ta'ala mengatakan, yang benar ahlu fatrah adalah orang yang hidup di antara dua Rasul. Rasul yang pertama tidak diutus kepada mereka, yakni dakwanya tidak sampai kepada mereka ketika mereka hidup. Dan mereka belum menemui Rasul yang kedua. Kata fatrah disebutkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahlul kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada kalian menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika fatrah terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kalian tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalimat fatrah dalam ayat di atas adalah zaman sesudah Nabi Isa alaihissalam dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tafsir. Dari ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berpendapat bahwa pada dasarnya fatrah tidak hanya dimaksudkan pada kaum tertentu, seperti halnya masa antara Nabi Isa alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga menyeluruh pada setiap kekosongan pengutusan Rasul, seperti masa antara Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam dan lain sebagainya. Namun pembahasan fatrah di sini adalah antara Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai lamanya fatrah. Ada 4 pendapat yang didasari dalil-dalil hadis maupun perkataan tabi'in. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pendapat pertama dari Imam Muqatil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa masa fatrah antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 600 tahun. Kemudian pendapat yang kedua dari Imam Qatadah mengatakan 550 tahun. Kemudian pendapat yang ketiga dari Imam Ad-Dahhak berpendapat 430 tahun lebih. Kemudian pendapat yang keempat Ibnu Sa'ad mengatakan 599 tahun. Dan di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 rasul lain dari Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun riwayat ini dianggap sangat lemah oleh para ahli hadis, seperti Imam Albani rahimahullahu taala, karena terdapat Muhammad bin As-Sa'ib yang terkenal kadzib dan
menyelisih riwayat Al-Bukhari yang sahih. Orang-orang yang hanif dan mencari kebenaran, jumlah mereka tidak lebih daripada hitungan jari yang hidup di masa fatrah. Sangat sedikit di antara mereka yang masih mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka semua ini tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di jalan, orang-orang yang hidup di zaman fatrah, serta tidak dapat memberikan penerangan di tengah-tengah kegelapan dan kesesatan manusia. Kemudian setelah waktu atau masa vakum kenabian di mana saat itu Muhammad SAW diutus adalah masa-masa paling gelap dan masa-masa paling kacau di Jazirah Arab. Jadi masa sebelum Nabi SAW diutus itu adalah masa yang paling kelam, masa yang paling kacau, masa yang paling gelap di Jazirah Arab, bahkan seluruh dunia pada saat itu. Sangat jauh dari angan-angan perbaikan, serta merupakan tahapan paling sulit dan kritis serta paling rumit yang dihadapi oleh seorang nabi dan seorang rasul. Sejarawan Abul Hasan An-Nadwi mengutip dari buku Life of Muhammad yang ditulis oleh Sir William Muir yang mencurahkan perhatian kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang orientalis yang meneliti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain yang mengatakan kondisi masyarakat Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh daripada reformasi keagamaan. Sebagaimana sangat jauh juga dari persatuan dan kesatuan. Agama mereka ketika itu tegak di atas dasar paganisme, yaitu penyembahan terhadap berhala-berhala dan semisalnya. Paganisme yang picik, yang telah terhujam akar-akarnya dan demikian kokoh dalam hati-hati mereka, seperti batu pertahanan. Subhanallah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Mesir dan Syam semuanya berakhir dengan kegagalan. Inilah kondisi orang-orang Arab pada saat itu di zaman fatrah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan tentang fatrah, yaitu zaman di antara sesudah diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.